Hati-hati saudaraku, jangan sampai kamu bergabung antas ilal waqi'in, bergabung sama orang-orang yang nyela para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ganggu waliku, kata Allah taala, maka aku ngumumin perang sama dia. Perangnya lawan siapa, Bu? Jawab yang kompak, perangnya lawan siapa, Bu? Allah. Kira-kira perang lawan Allah hancur apa enggak tuh? Hancur apa enggak tuh? Habis apa enggak tuh? Jangan kita nantang perang sama Allah dengan menghina-hina, berani sama aulia-aulianya Allah. Ada 3 dosa yang kalau orang ngelakuin ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 dosa. Catat baik-baik. Ini jangan sampai kita ngelakuin 3 ini, karena resikonya nggak main-main ditantang perang sama Allah. Kalau udah tentang perang, dunia habis, akhirat habis. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan majelis, yaitu Ustazah Umanah Hulwani beserta kedua putra beliau. Tidak lupa juga yang menemani kami kebetulan dari Petamburan tadi beliau ikut, Ustadz Atiq, guru kita semua dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Mudah-mudahan Ustazah Umanah beserta kedua putra beliau dan keluarga besarnya, dan juga Ustadz Atiq dan semuanya, guru-guru kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirat muslimat, ibu-ibu jamaah majelis taklim Faqihatuddin. Saya ngajar udah setahun di sini, baru ngeh namanya Faqihatuddin. Kita doakan mudah-mudahan nggak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Bulan lalu adik saya yang gantiin, betul? Karena saya masih menunaikan ibadah haji bersama ibu saya tercinta. Doakan mudah-mudahan mabrur insyaallah. Nanti dalam hadis disebutkan, ghafarallahu lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Allah Ta'ala mengampuni orang yang pergi haji. Bukan cuma yang pergi haji doang yang diampuni nama Allah, waliman istaghfara lahul hajj, dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang pergi haji. Jadi alhamdulillah selama di sana saya kalau doa selalu disebut semuanya, dan semua jamaah-jamaah majelis kita dimanapun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam satu riwayat Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki ngutip itu dalam kitabnya Al-Hajj Fadail wa Ahkam, itu orang yang haji dia punya doa pamungkas sampai kapan? Dari bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai 10 Rabiul Awal. Itu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab kalau nggak salah. Itu dikutip oleh Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki dalam kitabnya Al-Hajj Fadail wa Ahkam. Jadi kalau bahasanya orang Betawi, malaikatnya masih nempel. Padahal malaikat gak pernah bisa, Bu. Mau haji, nggak haji, yang nyatet malaikat tetap ada. Malaikat memang nempel mulu. Cuman saking tuh bahasanya orang Betawi, saking dengan harapan doanya diijabah oleh Allah. Maka sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan semua ibu-ibu yang di sini semuanya bisa pergi haji. Amin. Sama orang-orang yang dicintai insyaallah. Dan mudah-mudahan semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat,
Yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya. Yang punya utang lunas utangnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang-orang yang soleh. Keluarga kita diberkahi, dibahagiakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah sampai husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini untuk ngaji Manhajus Sawi pada kesempatan kali ini pembahasannya saya lengkap sedikit karena ada satu hal yang ingin saya bahas di kitab yang sama di halaman 181. Coba Ustaz lihat Ustaz. 181. Apa itu babnya di situ? Nah, ini yang saya pengen bahas saat ini bagi yang baca kitab ya. Emang udah disediain halaman-halamannya difotokopiin? Hah? Yang difotokopiin yang apa? Oh, peta doang. Apa? Khutoh. Ala kulli hal. Nah, ya, ini bab 181 yang kita bahas fit tahdzir minal inkar alal auliya wassalihin. Hati-hati jangan sembarangan nyerang orang-orang wali dan orang-orang soleh. Kenapa saya mau bahas ini pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita lihat media sosial sekarang serem. Betul apa enggak? Wali-wali Allah dicaci maki. Orang-orang soleh dihina-hina. Ulama-ulama yang dari dulu orang-orang tua kita nggak berani. Jangankan mau nyaci maki ulama, mau nengok ke depan, ngadepin muka depan ulama aja nggak berani nunduk. Betul apa enggak? Sekarang nggak ada harganya. Dicaci maki, dihina. Wali-wali Allah keramatnya diledek-ledek, diejek-ejek seolah-olah dongeng, saudara. Ini ajaran dari mana yang model begini? Ini gara-gara keterbukaan informasi media sosial, akhirnya informasi yang masuk nggak kesaring. Kita sekarang masih yakin sama aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Kita masih yakin sama keramatnya aulia. Tapi jangan sampai nanti gara-gara begini anak cucu kita udah nggak yakin lagi sama aulia, saudara. Na'udzubillah min. Ini zaman-zaman keterbukaan informasi, bahaya. Maka saya pengen bahas pada kesempatan kali ini ya satu pembahasan yang luar biasa fit tahdzir minal inkar 'alal auliya wassalihin. Fadhal Ustaz Farabi dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu rabi fit tahdzir minal inkar 'alal auliya wassalihin. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah fil lataifil minan manasuhu wasiyatun wa irsyadun iyyaka ayyuhal akh an tas'a ilal waqi'in fi hadhihi al-ta'ifatil mustahzi'in bihim li'alla tasquta min ainillah wa tastawjibal maqta min Allah fa inna haula'il qaum jalasu ma'allah ala haqiqati sidqi wal ikhlas wal wafa wa muraqabatil anfas ma'allah subhanahu wa ta'ala qad sallamu qiyadahum ilaih wa alqaw anfusahum baina yadayhi wa tarakul intisara li anfusihim haya'an min rububiyyatihi wa iktifa'an bi qayyumiyyatihi faqama lahum bi awfa ma yaqumuna li anfusihim kal muharibi liman harabahum wal mughalibi liman galabahum wa qad tuliya hadhihi ta'ifatu bil khalq khususan ahlal ilmi adh-dhahir faqalla an tajida minhum man yansharihu suduruhu litasdiqi biwaliyin muayyan bal yaqulu lak na'am na'lamu annal awliya mawjudun walakin ainahum fala yudhkaru lahu ahadun illa akhadha yarfa'u khususiyatallahi fihi talikal lisan bil ihtijat ariyan min wujudi nurit tasdiq fahdar mimman hada wasfuhu wa firra minhu firaraka minal asad. Intaha. Lanjut. Qala Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'allahu bih man ankara 'alal 'arifina ubtuliya bi qaswatil qalbi wa qala Syekh Abu Turab An-Nakhshabi rahimahullah idza alifal qalbul al-i'rad 'anillah sahibatul waqi'atu fi ahlillah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tuh punya kekasihnya Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Ta'ala, la yazalul abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
Kata Allah Ta'ala, tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, ngamalin sunnah. Kalau udah ngamalin sunnah, otomatis yang wajibnya diamalin. Nggak ada ceritanya kalau ada orang ngamalin sunnah, sholat duha, subuh kagak, geblok namanya itu. Itu kebanyakan makan makoli tuh, makoli. Iya. Orang kalau udah ngamalin sunnah berarti wajibnya udah pasti, udah rapi dah, udah rapi. Nah kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang sahih, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru biha, dan seterusnya ila akhir al-hadis. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Dia ngamalin, dijaga sunnah, sholat sunnahnya dijaga, adab-adab sunnahnya dijaga, tahajudnya dijaga, sedekahnya dijaga, dijauhin dirinya dari yang haram. Jangankan yang haram, makruh aja dia nggak lakuin. Nah orang kalau udah begitu tuh, kata-kata Allah Ta'ala, hatta uhibbah, orang yang terus-terusan ngamalin sunnahnya Nabi, aku akan cinta kepadanya. Kalau udah cinta sama Allah, jadi kekasihnya wali Allah, kekasihnya Allah. Kalau udah jadi kekasihnya Allah, maka dia memandang dengan cahaya Allah. Makanya orang-orang wali itu bisa memandang apa yang kita nggak lihat. Mendengar dengan cahaya Allah Ta'ala. Dia bisa mendengar apa yang kita nggak dengar. Orang-orang soleh itu kita minta masukan, kita cerita masalah kita, dia bisa ngasih solusi kadang-kadang yang kita nggak kepikiran. Karena memang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langkahnya dibimbing. Kenapa? Karena udah jadi kekasihnya Allah Subhanahu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah Ta'ala, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la khawfun alaihim, mereka nggak akan merasakan takut, wa la hum yahzanun, dan mereka nggak akan merasakan sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa kekasihnya Allah? Yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu otomatis jadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau ada orang udah jadi kekasihnya Allah, apalagi yang udah jelas-jelas ulama yang saleh, yang istiqamah. Itu disebutkan dalam maqalah, in lam yakunil ulama auliya falaysa lillahi wali. Kalau ulama itu bukan wali, maka siapa lagi yang jadi wali? Ulama pewarisnya Nabi itu, yang benar-benar soleh, yang benar-benar ngamalin ilmunya ya. Bukan ulama, bukan. Ulama, bukan itu. Ulama yang benar-benar ulama, yang benar-benar soleh, yang perkataannya sesuai dengan perbuatan, yang takut sama Allah Ta'ala. Kata dalam asar disebutkan, dalam asar, innam yakunil ulama auliya falaysa lillahi wali. Itu kalau ulama bukan wali, siapa lagi walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka mereka para ulama yang salihin, para aulia, orang-orang yang betul-betul takut sama Allah, mereka kekasihnya Allah. Allah nyatakan hatta uhibbah, dia terus-terusan ibadah kepadaku sampai aku cinta kepadanya. Kalau dia dicintai Allah berarti jadi kekasihnya Allah. Apalagi yang udah mendapatkan kesaksian dari banyak orang, dari banyak aulia, dari banyak ulama. Ini fulan wali Allah, fulan orang soleh, fulan wali Allah, syekh fulan. Ulama-ulama setelahnya menyaksikan tentang kewaliannya, menjadi saksi, ditunjukin sama Allah Ta'ala. Hati-hati, jangan sembarangan sama yang begitu. Di sini Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, kata Ibnu Athaillah Sakandari, iyyaka ayyuhal akh, hati-hati saudaraku, antas'a ilal waqi'in fi hadhihi ta'ifah. Hati-hati saudaraku, jangan sampai kamu bergabung, antas'a ilal waqi'in, bergabung sama orang-orang yang nyela para kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-mustahzi'in, yang suka ngolok-ngolok bihim, mereka para kekasihnya Allah. Kenapa? Li'alla tasquta min ainillah wa tastawjibal maqta minallah. Karena kalau kamu udah gabung sama mereka, hati-hati, kamu bisa luntur dari pandangan rahmatnya Allah, mendapatkan murkanya Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Kok bisa orang yang gabung sama para penghina aulia, penghina orang-orang soleh? Kok bisa begitu? Karena mereka orang-orang soleh itu orang-orang yang memang tulus, ikhlas karena Allah. Waktunya dihabisin buat Allah. Di pikirannya cuma ada Allah. Tenaganya dikuras cuma untuk
Allah, menghambakan diri kepada Allah. Mereka menyerahkan hartanya, jiwanya, dirinya, semuanya diserahkan ya ikhwan. Sampai-sampai banyak wali-wali Allah itu yang begitu dihina, dicaci, dimaki, difitnah, nggak sempat jawab. Nggak sempat jawab. Kenapa? Tarakul intisar li anfusihim hayaan min rububiyyatih waqtifaan biqayyumiyatih. Sebagian ada yang wali-wali Allah tuh nggak ngejawab, ngediemin aja. Karena malu sama Allah Ta'ala. Dia sibuk hanya ibadah kepada Allah, nggak menyibukkan dirinya dengan jawab orang-orang yang menghina kekasihnya Allah Subhanahu. Tapi jangan dipikir tuh wali nggak ngejawab terus nggak ada apa-apa. Hati-hati. Faqama lahum bi awfa ma yaqumun li anfusihim kal muharib liman harabahum wal mughalib liman ghalabahum wa qad ibtuliya hadhihi at-taifah bil khalaq ila akhir maqal. Jangan mentang-mentang walinya nggak ngebalas, nggak ngejawab, terus ente pikir nggak ada apa-apa. Walinya emang nggak ngejawab, tapi Allah kekasihnya yang marah yang akan balas, saudara. Jangan main-main Pak Bu sama kekasih-kekasihnya Allah. Hati-hati, jaga diri. Jangan sampai agama kita hancur gara-gara sembarangan bicarain para kekasih Allah. Allah yang balas. Beb tahu dari mana Allah yang balas? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Ini bukan ngarang-ngarang. Ini dari sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang ganggu waliku kata Allah Taala, maka aku ngumumin perang sama dia. Perangnya lawan siapa, Bu? Jawab yang kompak, perangnya lawan siapa, Bu? Allah. Kira-kira perang lawan Allah hancur apa enggak tuh? Hancur apa enggak tuh? Habis apa enggak tuh? Jangan kita nantang perang sama Allah dengan menghina-hina, berani sama aulia-aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati. Ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ada 3 golongan dari sekian banyak dosa nih. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita insya Allah. Dari sekian banyak dosa, ada 3 dosa yang kalau orang ngelakuin ditantang perang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 3 dosa. Catat baik-baik. Ini jangan sampai kita ngelakuin 3 ini. Karena resikonya nggak main-main ditantang perang sama Allah. Kalau udah tentang perang, dunia habis, akhirat habis. Naudzubillah min dzalik. Karena bisa apa kita tanpa Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 yang ditantang perang sama Allah Ta'ala. Siapa aja 3 tersebut? Yang pertama qati'ut thariq. Qati'ut thariq, orang yang begal. Begal tuh qati'ut thariq tuh. Begal. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu ila akhir ayat yuqatta'u yusabu ila akhir ayat. Qati'ut thariq. Qati'ut thariq itu ngebegal. Jadi udah masuk ke wilayah umat Islam, ya, bikin orang takut, ngacak-ngacak, ngerampok, ngerampas, ngebunuh lagi, begal. Yang begitu banyak apa gitu? Itu begal-begal tuh yang model begitu tuh dia berhadapan bukan cuma manusia, tapi berhadapan sama Allah. Kenapa? Karena dia ngeganggu banyak hamba-hambanya Allah Subhanahu. Makanya yang begal-begal, apalagi cuma iseng-iseng ikut-ikutan geng motor dan lain sebagainya, sampai ngebacok sana. Serem Bu, kadang-kadang serem. Kita malam-malam tuh ya kadang-kadang ya. Malam-malam jalan-jalan di jalan bawa parang, bawa golok, orang ditebas tangannya, dicelurit, ininya diambil. Kadang-kadang ada yang nggak mau ngambil, cuma pengen nebas aja nyari sensasi. Ada yang begitu tuh. Ada kejadian. Pokoknya mau nyari sensasi aja. Kalau ngebacok ngerasa seneng. Kalau udah ngeganggu orang ngerasa seneng. Kalau udah nyakitin orang ngerasa seneng. Ada orang yang punya penyakit begitu ada tuh. Dan itu kejadian, geng-geng begitu ada. Saya ingatkan kepada begal-begal, saya ingatkan. Mumpung Anda masih hidup, ada kesempatan taubat sama Allah Ta'ala. Itu dosanya qati'ut thariq, dosanya orang yang ngebegal di tengah jalan, sampai apalagi sampai ngebunuh, apalagi sampai ngerampas. Itu dosanya ditantang perang sama Allah Subhanahu. Kalau sampai udah tantang perang sama Allah, udah hati-hati, hati-hati. Serem, serem. Yang kedua, nah ini yang banyak sering kita lakuin nih tanpa kita sadar. Dosa yang ditantang perang sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fadhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalin tuh riba. Nah, bunga bank. Pinjaman-pinjaman yang pakai bunga, jawab yang jujur, yang masih begitu ada apa enggak? Banyak apa enggak? Riba, hati-hati, hati-hati. Banyak macam-macamnya riba, makanya ngaji biar paham masalah riba. Kata Allah Ta'ala, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan itu riba in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, tinggalin yang namanya riba. Kata Allah Ta'ala, fa in lam taf'alu. Kalau kamu nggak ngelakuin itu, tetap demen ngambil riba, demen makan bunga bank, demen makan ini itu yang berkaitan dengan riba, fa'zanu biharbi minallah wa rasulih. Siap-siap Allah umumkan perang dan Rasulnya umumkan perang, saudara. Makanya pernah suatu saat Bapak Ibu sekalian diriwayatkan Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang satu masalah, gurunya Imam Syafi'i ini, Bu. Ini hati-hati nih, serem, jangan main-main sama riba. Termasuk yang kerja-kerja di tempat-tempat riba, hati-hati, pertimbangkan lagi baik-baik. Ya, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya tentang satu masalah. Jadi ada orang ngelihat orang mabok, Bu, Pak. Ngelihat orang mabok. Orang kan begitu dia ngelihat orang mabok di tengah jalan, mungkin nih yang mabok resek. Nah, udah mabok sampai nyebur-nyebur ke got. Sampai nyemplung-nyemplung, rese udah dah. Maboknya rese banget dah. Orang kan kalau udah mabok tuh umul khaba'ith. Mabok itu biang segala kebejatan. Orang tadinya orang zina belum tentu diajak ngebunuh mau. Orang yang ngebunuh belum tentu diajak zina mau. Orang yang judi belum tentu diajak ngebunuh mau. Tapi kalau orang udah mabok, diajak zina mau, diajak judi mau, diajak ngebunuh mau, diajak segala macam mau. Karena gara-gara mabok, kehilangan akal. Mabok itu ummul khaba'ith. Mabok itu sumber segala kebejatan. Mabok tuh. Minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang masih seperti itu mudah-mudahan Allah tuntun untuk dapat hidayah insyaallah. Nah, ibu-ibu nih ada orang nih Pak, ada orang ngelihat orang mabok. Ada orang laki ngelihat orang mabok. Mabok udah rese banget, luar biasa. Akhirnya nih orang ngomong, andai kata dia yakin mabok tuh dosa paling gede. Kata dia, andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, maka bini saya ceraiin. Ditaklik. Lagian iseng pakai taklik nyerain bini. Ditaklik. Andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, bini saya ceraiin. Kata orang itu tuh hikayat. Kata orang itu. Akhirnya begitu setelah dia ngomong begitu, dia kepikiran, waduh bini gue jatuh cerai apa kagak nih ya? Artinya kalau ada dosa yang lebih gede dari mabok, jatuh cerai. Kalau ternyata mabok itu dosa paling gede, berarti nggak jatuh cerai. Akhirnya dia bingung, ini jatuh cerai apa kagak nih bini gue nih? Datang ke Imam Malik radhiyallahu anhu. Begitu datang ke Imam Malik, wahai Imam Malik, saya ngomong begini tadi, saya ngeliat orang mabok, rese, saya yakin maboknya dosa paling gede. Saya mengatakan andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, bini saya ceraiin. Jatuh cerai nggak tuh bini saya, wahai Imam Malik? Imam Malik nggak langsung jawab, Bu. Ditahan dulu Imam Malik. Kita tunggu, nanti balik lagi, Anda kasih jawaban. Berapa hari dia datang ke Imam Malik, kata Imam Malik, Anda belum dapat jawabannya. Nanti ente balik lagi. Berapa hari lagi datang lagi ke Imam Malik, Anda belum dapat jawabannya. Nanti ente balik lagi. Ini Imam Malik, syuf, gurunya Imam Syafi'i, tapi hati-hati ngejawab urusan agama. Nggak gengsi, dibilang nggak tahu tuh nggak takut, dibilang nggak tahu nggak gengsi. Karena ini tanggung jawabnya sama Allah. Ulama tuh jawab hukum, tanggung jawabnya sama Allah. Jangan nggak tahu, bilang tahu, jawab asal-asalan, gengsi. Tanggung jawab itu di hadapan Allah. Ente ini nyampaikan hukum bukan atas nama diri ente, tauqi anillah. Ente sedang bicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu kalau bicara hukum. Akhirnya Imam Malik udah, beliau tanpa gengsi mengatakan, ente balik lagi, Anda belum tahu, Anda masih nyari jawabannya. Berapa hari kemudian datang tuh orang ke Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana jawabannya? Anda udah dapat jawabannya. Apa jawabannya? Bini ente jatuh talak. Berarti ada dosa yang lebih gede dari mabok. Kok bisa Imam Malik? Iya, kata Imam Malik. Saya ngebet Al-Quran. Saya cek dari awal sampai akhir. Saya cek sunnah, hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Saya nggak menemukan dosa yang ancamannya lebih serem dari riba. Ditantang perang sama Allah Ta'ala. Maka kalau udah dosa, tingkatan dapat tantang perang sama Allah, kagak ada yang lebih gede dari itu tuh. Itu paling gede berarti apa? Ditantang perang sama Allah Ta'ala. Hati-hati. Urusan riba, hati-hati. Jaga-jaga. Jangan gara-gara nafsu, duit bunga nggak seberapa. Akhirnya anak bini kita, suami kita, keluarga makan haram. Na'udzubillah min. Keluarga dapat murka Allah. Jangan ibu bapak sekalian.
Beb, kan ada perbedaan pendapat Beb masalah bunga, apakah riba atau enggak. Jaga diri, hati-hati, waro. Jangan sembarangan. Karena ini kalau udah masuk ke perut anak kita, terpengaruh tuh ke perilakunya, Bu. Jangan kaget anak tuh susah dinasehatin, diajak sholatnya susah, ngelawan mulu sama orang tua. Lu kasih makan bunga, Bang. Bagaimana kagak ngelawan sama orang tua? Bagaimana nggak susah dinasehatinnya? Habib kok pedes sih omongannya, pahit banget. Yang namanya obat emang pedih, Bu, kalau kena koreng. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Pahit, tapi saya harus sampaikan demi kebaikan kita semua. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi ada 3 dosa yang Allah tantang perang pelakunya. Tadi yang pertama apa? Begal, qati'ut tariq. Ibu-ibu nanya, Beb, kalau ngebegal laki orang bagaimana, Beb? Gimana tuh statik? Tergantung ngebegalnya pakai cara halal apa haram. Jangan dilanjutin deh, Beb, kalau begitu. Lanjut apa kan nih? Jadi yang pertama, dosa yang paling besar, dosa yang ancamannya ditantang perang sama Allah. Yang pertama apa tadi? Begal, qati'ut tariq. Yang kedua, riba. Yang ketiga, memusuhi walinya Allah. Ganggu walinya Allah, memusuhi walinya Allah, nyaci maki walinya Allah, fitnah walinya Allah. Hati-hati, hukumannya ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini jelas atau tidak?